Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Waraqat yang ke-8 kali. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin. Khususan mu'allif hadzal kitab Waraqat Syekh Al-Imam Al-Juwaini wa kitab Syarah Waraqat Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Ad-Dimyati wa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membahas tentang subbab dan al-khos. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-am, lafadz yang bermakna umum. Malam hari ini kita membahas tentang lafadz yang bermakna khusus. Wal khosu yuqabilul 'ama. Jadi lafadz khusus adalah sebagai perbandingan lafadz umum. Jadi lafadz yang bermakna, yang mengandung makna khusus itu perbandingan atau bandingan lafadz yang bermakna umum. Fayuqalu fihi ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin nahwa rajulin wa rajulaini wa thalathatu rijalin. Maka dapat dikatakan di dalam khos ini, definisinya khos bisa dikatakan adalah lafadz yang tidak mencakup atau tidak memperoleh, tidak mencakup dua sesuatu ke atas. Jadi lafadz yang di dalam maknanya itu tidak mencakup dua sesuatu ke atas dengan tanpa batasan. Jadi pokoknya lafadz itu ya khusus, tidak mencakup dua sesuatu ke atas gitu ya, 3, 4, 5, 6 terus seterusnya gitu. Nah, tidak mencakup seperti itu. Contohnya rajulin, laki-laki, atau 2 laki-laki atau 3 laki-laki gitu. Itu memang betul-betul khusus gitu. Wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlati. Nah, jadi ada khos, ada am gitu ya. Kalau khos itu am itu ada am, ada khos. Am itu kan lafadz yang mengandung makna dua ke atas dengan tanpa batasan. Sementara khos lafadz yang tidak mengandung makna atau lafadz yang tidak mencakup dua sesuatu ke atas tanpa batasan. Artinya khos itu lawan dari am gitu. Nah, kalau ada khos dan ada am, jadi ada kalimat yang umum maknanya dan ada kalimat khusus maknanya, sehingga dibutuhkan takhsis itu. Wa takhsisu tamyizu ba'dul jumlati. Takhsis, pengkhususan adalah mengeluarkan gitu sebagian golongan
dari yang ada di dalam am gitu. Jadi am itu kan maknanya mencakup dua hal atau lebih dan tanpa terbatas gitu ya. Nah, sementara khos itu, lafadz khos itu mengandung makna khusus, terbatas gitu ya, perbandingannya dari am. Nah, karena ada khos dan am, maka ada taksis. Nah, taksis inilah yang mengoperasionalkan dan menerjemahkan reposisi antara am dan khos. Caranya bagaimana? Caranya adalah khos ini kedudukannya adalah mengeluarkan atau mengecualikan sebagian golongan yang telah disebutkan di dalam am gitu. Jadi am itu terbatas, am itu tak terbatas, ya kan? Lalu kemudian ada khos yang maknanya itu terbatas gitu. Tapi ini berbicara dalam satu objek yang sama gitu. Nah, maka am itu ditaksis gitu. Am itu ditaksis oleh khos. Taksis itu apa? Taksis itu yaitu mengeluarkan sebagian golongan yang ada di dalam am atau mengeluarkan sebagian golongan yang terkandung dalam makna am, keluarnya itu dan apa dengan adanya khos itu. Nah, ini gampangnya, ini ada contohnya di sini ya. Ai ikhrajuhu ka ikhrajil muahadina min qaulihi ta'ala faqtul musyrikin. Nah, ini contohnya. Artinya taksis itu mengeluarkan sebagian golongan seperti mengeluarkan atau mengecualikan gitu, mengeluarkan kafir muahad itu. Kafir muahad itu non muslim yang berjanji hidup berdamai dengan orang muslim gitu ya. Nah, itu di dalam dari firman Allah, faqtulul musyrikina, maka bunuhlah kamu orang-orang musyrik itu. Nah, faqtulul musyrikin ini kan am gitu kan. Pokoknya semua orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, baik ahli kitab maupun non ahli kitab, baik memerangi orang muslim ataupun berdamai, ya kan, muahad ataupun harbi, musta'man atau apapun masuk ke dalam musyrikin ini, itu kan umum gitu. Nah, pokoknya semua harus dibunuh. Nah, itu am. Nah, am ini itu ditaksis dengan muahadina itu. Ditaksis dengan firman Allah, illalladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru alaikum akhadan fa atammau ilaihim ahdahum ila muddatihim. Ya, jadi kecuali, ya kan. Jadi ada pengecualiannya, tidak semua orang musyrik harus dibunuh katanya. Jadi banyak orang-orang musyrik, ada pengecualian di sini yang tidak boleh dibunuh kecuali orang-orang musyrik yang berjanji setia hidup damai bersama orang-orang muslim. Sehingga pentaksisannya, faktulul musyrikin ini, bunuhlah orang-orang musyrik itu, musyrikin yang memerangi orang Islam saja, gitu, memerangi secara fisik gitu ya, pembantaian gitu misalkan. Nah, itulah yang boleh
kita perangi juga. Jadi kata-kata faktulul musyrikin ini juga bukan bunuhlah, tapi perangilah gitu. Perangilah orang-orang musyrik, tapi maksudnya ini bukan non-muslim secara umum gitu. Tapi ditaksis, dikhususkan hanya musyrikin yang secara agresif memerangi, menyerang, membunuh orang-orang muslim gitu. Nah, sedangkan musyrikin yang hidup damai, lalu kemudian hidup berdampingan, rukun dengan orang Islam, maka mereka tidak boleh diperangi gitu. Nah, ini penting persoalan ini disampaikan, karena banyak orang-orang yang mencomot ayat ini dengan apa adanya gitu, tanpa mengetahui usul fikih gitu. Makanya pentingnya usul fikih di sini. Jadi faktulul musyrikin itu perangilah orang-orang musyrik. Ini umum gitu. Nah, tapi ada dalil khusus, yaitu illa ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang non-muslim yang hidup damai, berjanji setia dalam mempertahankan satu tanah air bersama gitu. Itu tidak boleh diperangi gitu. Nah, faktulul musyrikina ini pun sebetulnya ditaksis lagi dengan berbagai dalil-dalil yang lain gitu. Yang pertama tadi di dalam ayat Al-Quran, illa ahadtum minal musyrikin, non-muslim yang berjanji setia hidup bersama, damai bersama bersama orang-orang Islam, satu. Lalu kemudian kafir dhimmi, ahlu dhimmi, jadi non-muslim yang berdamai. Jadi kalau mu'ahad itu kan damainya itu karena perjanjian. Itu perjanjian, tapi kalau dhimmi ini non-muslim yang hidup damai bersama bersama orang Islam, karena memang hidup dalam satu wilayah, hidup dalam senasib dan sepenanggungan. Ada lagi musta'man. Musta'man itu non-muslim yang mendapatkan suaka politik, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari orang-orang muslim. Nah, tapi ini semua terminologi ini itu dalam konteks wacana hubungan muslim dan non-muslim yang abnormal ya, artinya dalam keadaan selalu berperang gitu. Tapi kalau di dalam konteks Indonesia ya, itu sehingga Nahdlatul Ulama itu menetapkan kriteria tadi itu, kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir musta'man gitu ya. Itu tidak tepat karena Indonesia ini didirikan secara bersama-sama gitu. Sejak dari nol itu bersama-sama lintas agama. Ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada mungkin ada agama-agama kepercayaan, ada Kristen. Itu hidup bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan dan mendirikan negara Republik Indonesia gitu. Jadi konteks di dalam NKRI ini itu jadi tidak ada klasifikasi non-muslim, dhimmi, musta'man, mu'ahad, itu tidak ada, karena perangnya itu antara kita yang dijajah dengan penjajah gitu. Penjajahnya ini kan ada pernah Inggris, pernah VOC, pernah Belanda, Jepang gitu ya.
Nah, sementara kita yang dijajah ini, itu agamanya itu sudah majemuk gitu. Agamanya itu sudah plural gitu. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada agama-agama kepercayaan itu. Bahkan dalam sejarah itu kalau dilihat beberapa sejarah juga ada orang-orang Yahudi juga yang juga ikut bersama-sama dengan Muslim, Hindu, Buddha, Katolik, agama kepercayaan yang hidup bersama di Indonesia dan melawan penjajah bersama-sama, memerdekakan Indonesia bersama-sama dan mendirikan Indonesia bersama-sama gitu. Nah, sehingga Nahdliyin itu NU mengatakan semuanya ini muwatin gitu. Muwatin itu warga negara gitu. Jadi tidak ada istilah kafir dan non muslim atau tidak ada kata kafir harbi, tidak ada kata-kata kafir dhimmi, muahad gitu. Karena terminologi kafir harbi, kafir muahad, kafir musta'man itu dalam konteks masa lalu di mana kaum muslimin itu sering diserang gitu, sering diserang oleh musyrikin penyembah berhala atau musyrikin Mekah gitu ya, atau Quraisy itu memerangi orang Islam, sehingga muncullah kriteria secara sosiologis mana non muslim yang musta'man, mana non muslim yang mu'ahad, mana yang non muslim yang harbi, yang memerangi, seperti itu. Jadi dikotominya, konstruksi sosial masyarakatnya seperti itu. Tapi di Indonesia itu kan berbeda dengan konteks peperangan pada masa lalu gitu. Peperangan masa lalu itu kan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya muslim semua itu kan, yang selalu diserang oleh musyrikin Quraisy, Mekah gitu pada waktu itu. Nah, jadi itu dikotominya seperti itu. Ketika musyrikin non muslim yang melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang Islam, melakukan perdamaian, maka non muslim ini masuk kategori muahad gitu kan. Kalau misalkan di Madinah itu kan, di Madinah itu non muslimnya dari berbagai agama, lintas agama itu kan hidup bersama gitu. Tidak boleh saling mengganggu. Di Madinah itu namanya dhimmi gitu. Artinya non muslim yang harus dilindungi darahnya, haknya, lalu kehormatannya itu harus dilindungi, dan hukumnya orang muslim haram hukumnya menumpahkan darah non muslim, haram hukumnya merugikan, menyita ataupun merampok orang-orang non muslim yang hidup damai di Madinah saat itu. Makanya ada Nabi berkata, man ada dimian faqad adani. Barang siapa yang melukaiku, man ada dimian, barang siapa yang melukai non muslim yang hidup damai bersama muslim, orang muslim, faqad adani, sungguh dia telah melukaiku. Jadi Nabi Muhammad itu pasang badan untuk melindungi non muslim yang hidup rukun damai dalam satu wilayah, dalam satu negara, yaitu Madinah pada waktu itu. Nah, sehingga ada mitsak Madinah, ada perjanjian, ada piagam Madinah ya. Nah, itu seluruh lintas agama, ada muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada klan-klan yang ada di
situ, bahkan ada penyembah berhala pun di situ, itu hidup bersama gitu. Nah, itu dhimmi karena sosiologisnya seperti itu. Ada mustakman itu non muslim yang mendapatkan suaka politik dari orang-orang Islam gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu konteks peperangan di Indonesia tidak seperti itu. Konteks peperangannya antara pribumi dengan penjajah gitu. Pribuminya ini banyak agama gitu kan. Gitu. Sehingga ini tidak tepat kalau kategori sosiologisnya ada mustakman, ada dhimmi, ada muahad seperti itu. Jadi yang tepat adalah muwatin. Jadi seluruh warga negara ini apapun agamanya itu muwatin. Muwatin itu warga negara gitu. Yang hukumnya sama, dia di mata hukum sama. Baik muslim, non muslim, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu di mata hukum sama gitu. Nah, sehingga faktul musyrikina ini berbahaya bagi orang yang tidak mengerti usul fikih ini, sehingga mereka mencomot begitu saja faktul musyrikin itu. Padahal itu lafadz am, perangilah orang-orang musyrik, ya, itu kan lafadz am yang ada pengecualian-pengecualian yang perlu dilihat gitu dan harus dilihat gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, illa ahadtum, lalu kemudian perkataan Nabi man ada dimian faqad adani itu kan, lalu kemudian ada pisak Madinah dan sulhul Hudaybiyah, suluh rekonsiliasi muslim dan non muslim itu kan banyak sekali. Nah, itu yang menjadikan faktulul musyrikin ini tidak berlaku lagi keumumannya gitu. Perangilah orang-orang musyrik. Nah, umum. Nah, keumumannya ini tidak berlaku lagi karena ada dalil-dalil khusus yang memberikan pengecualian terhadap makna umum yang terkandung dalam faktul musyrikin itu. Nah, pengecualiannya tadi saya ulangi lagi karena ini sangat penting. Pengecualiannya adalah illa ahadtum minal musyrikin, ya kan, orang-orang musyrik yang muahad, yang berjanji damai dengan orang-orang Islam. Lalu pengecualiannya lagi yang kedua, hadis Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang melukai non muslim yang hidup damai, hidup rukun dengan orang muslim, maka dia akan melukaiku. Yang ketiga, misak Madinah. Misak Madinah, perjanjian Madinah lintas agama Nabi Muhammad bersama sahabat dengan Yahudi, Nasrani dan dengan yang lainnya yang ada di Madinah. Lalu kemudian yang keempat, sulhu Hudaybiyah, suluh itu ya, yang rekonsiliasi perdamaian antara muslim dan yang lainnya. Ada lagi yang kelima, pengecualian lagi ketika orang Islam hijrah pertama kali itu bukan ke Madinah tapi ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang. Habasyah itu pada waktu itu rajanya adalah Nasrani. Nah, orang Nasrani memberi perlindungan, memberi suaka politik, menerima hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah itu. Nah, sehingga sekali lagi saya katakan faktulul musyrikina ini, perangilah orang-orang musyrik ini, makna umumnya akhirnya tidak berlaku lagi karena banyak sekali dalil-dalil yang sudah saya jelaskan yang
memberi kekhususan, mentaksis, ya, memberi pengecualian terhadap makna umum ayat faqtulul musyrikin itu. Nah ini penting sekali ini. Ada kemarin itu kan ada peristiwa persekusi, ya kan, sesama warga negara, kekerasan di ruang publik gitu ya. Nah ini bahkan ada kata-kata halal darahnya dan lain sebagainya. Ini mereka, seandainya mereka yang mengatakan begitu adalah orang Islam, saya sarankan mereka kembali lagi mengaji gitu. Mengaji usul fikih agar mengerti bahwa omongan halal darahnya terhadap sesama warga negara itu omongan yang tidak tepat, tidak islami sama sekali. Bukan dari pandangan Islam sama sekali. Nah ini kan repotnya kalau sudah benci dan tidak mau ngaji. Nah ini akhirnya seperti itu. Jadi gairah keislamannya tinggi tapi ilmunya cetek. Nah sehingga seolah-olah apa yang dia tonjolkan itu seolah-olah itu Islam, tapi padahal itu hawa nafsunya gitu. Nah Islam itu nggak seperti itu. Islam itu ya berbasis pengetahuan. Nah di antaranya ya usul fikih ini. Jadi halal darahnya dalam bagaimana itu? Faqtulul musyrikin itu, perangilah orang-orang musyrik itu, makna keumumannya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena banyak dalil-dalil yang bersifat khusus, pengecualian, menjadikan pengecualian atas makna faqtulul musyrikin. Dan itu dinamakan taksis di dalam usul fikih. Memang kalau nggak ngaji usul fikih ruwet. Di dalam Al-Quran tuh seolah-olah banyak ayat-ayat yang bertentangan, padahal itu bukan bertentangan. Nah, jadi bagi ini juga orang-orang yang tanda kutip agak genit ya dengan pemikirannya, mereka seolah-olah Al-Quran itu ada banyak pertentangan. Ya karena nggak ngaji usul fikih saja. Kalau di dalam usul fikih kan ada am, ada khos, lalu ada taksis, ada mutlak, ada muqayyad, ada taqyid. Seperti itu. Ada nasakh, ada mansukh. Itu kan ada ada mujmal, ada mubayyan, ada muawwal, muawwil, ada ta'wil, ada tafsir, ada mafhum, mantuk, mafhum, isyarat, dan macam-macamnya. Nah itu dan itulah perangkat usul fikih inilah yang harus kita jadikan alat untuk membaca teks Al-Quran dan hadis agar kita tidak kegenitan mengatakan ini kok banyak bertentangan Al-Quran dan sama Al-Quran. Ya kan itu agar kita juga mengerti bagaimana cara membaca dan merumuskan pemikiran dari substansi Al-Quran dan hadis gitu. Wa huwa yanqasibu ila muttasilin wa munfasilin. Mukhassis, sesuatu yang dikhususkan atau sesuatu yang dikhususkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama muttasil, mukhassis, sesuatu yang dikhususkan yang nyambung, ya, yang nyambung, muttasil, wa munfasil, dan mukhassis yang munfasil, yang terpisah. Nah, fa muttasilu al istisna'u wa sayati mithaluhu. Nah, mukhassis yang muttasil, yang nyambung adalah istisna. Istisna itu lafadz-lafadz yang
istisna. Istisna itu pengecualian-pengecualian. Dan ini contoh-contoh istisna ini nanti akan dibahas khusus di depan gitu. Lalu kemudian termasuk muttasil juga adalah wasyartu, kalimat syarat. Kalimat syarat itu syarat dan jawab itu kalau di dalam istilah Arab itu jika maka. Nah itu kalau jika atau ketika, maka. Jika ini syarat. Syarat itu mengandung atau meminta jawab. Jawab itu maka gitu. Nah, syarat ini adalah mukhassis yang muttasil, yang nyambung dengan susunan kalimat sebelumnya. Contohnya, syarat itu nahwa akrim bani tamim inja'uka ay al-ja'ina minhum. Contoh pentaksisan, pengkhususan itu yang nyambung dengan susunan kalimat itu adalah kalimat syarat. Syarat itu gini, jika kamu syarat itu begini, muliakanlah kamu terhadap Bani Tamim ketika Bani Tamim datang kepadamu. Al-ja'ina minhum, artinya orang-orang yang dari Bani Tamim itu datang kepadamu. Nah ini, jadi muliakanlah kamu terhadap Bani Tamim dengan syarat ketika Bani Tamim itu datang kepadamu. Gitu. Nah, inja'uka ini adalah syarat bagi akrim Bani Tamim. Gitu. Jadi tidak dalam semua konteks, semua waktu, semua tempat harus memuliakan Bani Tamim. Tidak, katanya gitu. Dikhususkan saja ketika Bani Tamim datang kepadamu, maka hendaklah kamu memuliakannya, gitu kan. Jadi kan khusus gitu. Memuliakan Bani Tamim dengan syarat ketika mereka datang kepada kalian. Ya sama juga begini, akrim sodiqoka itu inja'uka, atau akrim doifaka inja'aka gitu. Muliakanlah tamumu ketika tamumu datang kepadamu. Muliakanlah temanmu ketika temanmu datang ke rumahmu. Gitu kan. Nah, jadi kita memuliakan tamu itu ya ketika tamu itu datang ke rumah, gitu kan. Ya kalau nggak datang, memang kita mau memuliakan apa gitu kan? Emang orangnya nggak ada kan gitu. Nah seperti itu contoh taksis mukhassis yang muttasil. Artinya muttasil itu nyambung dengan kerangka kalimat sebelumnya gitu. Baik substansi maupun secara grammarnya gitu. Karena memang grammar itu kan jawab syarat atau dibalik syarat jawab bisa. Secara substansi maknanya seperti itu. Muliakanlah kamu terhadap Bani Tamim ketika mereka atau Bani Tamim itu datang kepadamu. Itu kan ketikanya itu sebagai syarat bagi pemuliaan kamu terhadap Bani Tamim. Wa taqyidu bisifati akrim Bani Tamimi al-fuqaha. Nah, pengkhususan muttasil juga bisa dengan qayyid. Qayyid itu qayyid atau pembatasan dengan sifat. Dibatasi dengan sifat. Contohnya gini, akrim Bani Tamim al-fuqaha, muliakanlah Bani Tamim yang ahli fikih gitu. Jadi tidak semua Bani Tamim harus dimuliakan. Nah, jadi taksisnya atau pengkhususannya itu dengan sifat. Sifatnya itu al-fuqaha itu. Jadi muliakanlah kamu terhadap Bani Tamim yang ahli fikih.
Nah, yang ahli fikihnya ini kan pengkhususan terhadap Bani Tamim yang dimuliakan gitu. Jadi tidak semua Bani Tamim harus dimuliakan. Bani Tamim yang ahli fikih saja yang harus kita muliakan. Lalu kemudian, nah tadi mutasil istisna itu disebutkan di depan tapi dibahas di belakang ini. Nah, wal istisna'u ikhraju ma lahu la dakhala fil kalami nahwa ja'al qaumu illa zaidan. Nah, istisna itu maksudnya kata pengecualian, yaitu mengeluarkan sesuatu. Jika tidak ada istisna, maka sesuatu itu sebetulnya masuk dalam ucapan, dalam ujaran gitu. Contohnya gini, ja'al qaumu illa zaidan. Kaum itu datang kecuali Zaid. Kata-kata illa itu kecuali Zaid. Jadi istisna itu mengeluarkan sesuatu, artinya mengeluarkan Zaid ini kepada makna kaum itu. Sebenarnya kalau tidak ada illa itu, tidak ada pengecualian, sebetulnya Zaid pun masuk ke dalam bagian dari kaum yang datang itu. Nah, tapi karena ada illa Zaidan, kecuali Zaid, maka Zaid ini adalah seseorang yang dikeluarkan dari maksud al-kaum yang datang tersebut gitu. Wa innama yasihu al-istisna'u bisyarti ayyabqa minal mustasna minhu syai'un nahwa lahu alayya asyaratun illa tis'ah, ya kan. Akan tetapi istisna itu, pengecualian itu baru sah dengan syarat sesuatu yang dikeluarkan itu dengan syarat masih ada sisa, ya kan, masih ada sisa dari sesuatu yang dikecualikannya itu. Nah gitu, contohnya gini, alayya asyaratun islila tis'ah, atasku ada aku punya 9 itu. Atau alayya tis'atun, saya rugi, misalkan saya rugi 10, saya rugi 10 kecuali 9. Nah, ya kan? Atau saya punya 10 kecuali 9. Ya berarti kan ada sisa 1 gitu. Sisa 1. Atau saya rugi 10 kecuali 8, berarti ada sisa 2 gitu kan. Nah, itu syaratnya harus ada sisa gitu. Sesuatu yang dikecualikan itu harus mengandung sisa atas sesuatu yang dikecuali ini. Contohnya, falau qala illa asyar lam yasikhu watal jamuhul asyruh. Nah, kalau misalkan aku rugi 10 kecuali 10. Nah, itu kan berarti tidak ada sisa. Maka mustasna atau pengecualian seperti itu tidak sah. Dan asyara itu ke-10-nya itu tetap harus ada gitu. Jadi saya misalkan hutang 10 kecuali 10 misalkan. Nah, ini tidak sah. Ya, pengecualian dengan yang dikecuali itu, sesuatu yang mengecualikan dengan sesuatu yang dikecualikan itu draw gitu ya. Sama gitu, 10 dengan 10. Ini tidak sah istisnanya, dan bilangan yang disebutkan 10 itu tetap gitu. Hukumnya tetap, tidak ada yang
dikurangi gitu. Wa min syartihi ayyakuna muttasilan bil kalami. Nah, syarat selanjutnya istisna itu adalah muttasilan bil kalam, harus nyambung dengan ujaran. Falau qala artinya satu waktu, satu ujaran, itu syarat sahnya istisna itu pengecualian. Falau qala ja'al fuqaha'u thumma qala ba'da yaumin illa zaidan lam yasihhu. Nah, misalkan katanya ada seorang berkata, orang-orang ahli fikih datang. Orang ahli fikih datang. Setelah 1 hari kemudian, orang itu berkata kecuali Kiai Zaid. Nah, pengecualian yang semacam ini tidak sah. Jadi misalkan hari Selasa diumumkan, Pak RT mengumumkan misalkan para warga hari besok, misalkan hari Rabu kita akan kedatangan orang ahli, ulama-ulama ahli fikih, itu misalkan. Nah, lalu kemudian besoknya ngomong lagi kecuali Kiai Zaid, gitu, ya kan? Nah, ini pengecualian seperti ini secara struktur kebahasaan itu tidak sah, gitu ya. Meskipun pada praktek keseharian itu kan sering begitu kan ya, karena ada mendadak gitu, informasi mendadak, atau ada halangan salah satu dari orang yang mau datang itu akhirnya tidak datang gitu ya. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu nahwa maqama illa zaidan hadun. Boleh juga mendahulukan sesuatu yang dikecuali atas sesuatu yang mengecualikan. Artinya contohnya gini, maqama illa zaidan ahadun. Tidak berdiri seorang pun kecuali Zaid. Nah, ini kan illa zaidannya ini didahulukan dari ahadunnya itu. Jadi mestinya kan ini kan strukturnya gini, tidak berdiri kecuali Zaid salah seorang pun, gitu. Atau tidak berdiri salah seorang pun kecuali Zaid. Jadi mestinya kan kalau bahasa Indonesianya gini, tidak berdiri seorang pun, gitu kan, kecuali Zaid. Nah, kecuali Zaidnya ini didahulukan dengan salah seorang pun itu. Jadi strukturnya boleh begini katanya, tidak berdiri kecuali Zaid salah seorang pun, gitu. Itu boleh gitu kan. Tapi ya struktur yang juga membingungkan gitu. Tapi boleh katanya gitu di sini. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi kama taqaddama wa min ghairihi nahwa ja'al qaumu illal hamira. Nah, boleh pengecualian itu dari satu jenis. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Maksudnya satu jenis itu manusia sesama manusia gitu. Ja'al qaumu illa Zaid gitu ya. Kaum itu datang kecuali Zaid. Kaum itu kan menunjukkan sekumpulan manusia gitu kan. Kecuali Zaid. Nah, Zaid ini kan satu jenis, bagian jenis dari manusia. Kaum juga ini kumpulan manusia gitu. Itu kan satu jenis. Atau bukan satu jenis pengecualiannya. Dicontohkan di sini telah datang kaum kecuali hamir, keledai kecil gitu. Nah, keledai ini kan bukan manusia. Nah,
Sementara kaum itu kan sekumpulan manusia. Nah, ini boleh pengecualian seperti ini. Atau misalkan ja'al qaumu ilal jamus gitu. Telah datang sekumpulan kaum kecuali kerbau gitu. Atau ja'al qaumu ilal hirroh gitu. Telah datang sekumpulan kaum kecuali kucing gitu misalkan. Nah, itu pengecualian yang tidak satu jenis itu boleh gitu. Wa syartul mukhassisu yajuzu ayataqaddama 'alal masyruti nahwa in ja'aka banu tamim fa akrimuhu. Nah, syarat yang dikhususkan itu boleh mendahulukan mendahulukan syarat atas masyrut, atas sesuatu yang disyarati. Nah, maksudnya kalau enaknya kalau bahasa nahwunya itu syarat dan jawab gitu loh ya. Syarat itu bisa didahulukan dari jawab atau jawab itu didahulukan dari syarat. Itu boleh saja ditukar tempat. Syarat dulu baru jawab boleh. Jawab dulu baru syarat boleh. Kalau bahasa usul fikihnya syarat boleh didahulukan daripada masyrut. Syarat didahulukan, masyrut sesuatu yang disyarati itu diakhirkan. Atau masyrut dulu didahulukan sesuatu yang disyarati, lalu kemudian syaratnya diakhirkan boleh. Nah, contohnya ini, inja akabadu tamim fa akrimuhu. Jika Bani Tamim datang kepadamu, maka muliakanlah kamu terhadap Bani Tamim. Nah, ini kan syaratnya didahulukan inja aka. Jika datang kepadamu, ini syarat. Nah, didahulukan dari masyrut, sesuatu yang disyarati, yaitu jawab fa ukrimuhu, maka muliakanlah kamu kepada Bani Tamim. Nah, atau dibalik seperti yang di atas itu, akrim Bani Tamim inja uka, gitu kan. Muliakanlah Bani Tamim ketika Bani Tamim datang kepadamu. Atau ketika Bani Tamim datang kepadamu, maka muliakanlah. Itu dibolak-balik sah gitu. Wal muqayyidu bis sifati yuhmalu alaihil mutlaqu karraqabati quyidat bil imani fi ba'dil mawadi'a kama fi kafaratil qatli wa utliqat fi ba'dil mawadi'a kama fi kafaratid dihar fa yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad ihtiyatan. Nah, ini muqayyad, sesuatu yang diqayyidi, sesuatu yang dicatati atau dibatasi dengan satu sifat, itu nantinya kalimat yang umum, kalimat yang mutlak, itu diarahkan kepadanya. Itu mutlak itu diarahkan maknanya kepada muqayyad, gitu kan. Sebagaimana raqabah. Raqabah itu budak ya. Itu raqabah itu kan berarti kan umum. Baik budak yang muslim maupun non muslim maupun musyrik, penyembah berhala dan sebagainya, itu kan umum gitu. Tapi di beberapa tempat Al-Quran dan hadis itu ada yang diqayyidi, dibatasi dengan sifat beriman gitu. Jadi ada fatahriru raqabah gitu. Bebaskanlah para budak gitu ya. Tapi ada lagi ayat yang mengatakan fatahriru raqabah al-mu'minah. Fatahriru raqabatil mu'minatin. Bebaskanlah budak-budak yang mukmin, gitu kan. Nah, tahrir raqabah ini kan mutlak gitu. Raqabah itu budak agama apapun, dalam jenis apapun,
masuk gitu. Tapi ada dalil yang muqayyad, fatahriru raqabatin mu'minah gitu. Nah, contohnya di ini, di kafaratil qatl wa utliqat fi ba'dil kafaro itu bayar denda orang yang membunuh, atau misalkan orang yang denda kafaratil dihar. Dihar itu orang yang menceraikan istrinya dengan bahasa anti kadohri ummi gitu. Kamu istriku, ini contoh saja ya, bukan saya mengelafatkan ke istri saya, enggak. Kamu seperti punggung ibuku gitu. Nah, itu tolak itu. Itu bahasa tolak, namanya tolak dihar. Jadi logikanya orang yang ya ibu sendiri atau mertua itu kan haram untuk dinikah gitu. Haram untuk apalagi hubungan seksual di luar nikahnya pun haram gitu ya. Nah, kalau berarti kan kalau seorang suami ngomong ke istrinya anti kadohri umi, kamu bagaikan punggung ibuku. Nah, itu kan seakan-akan ya itu suami itu akan menggauli ibunya sendiri, karena mengimajinasikan, membayangkan, menganalogikan punggungnya istrinya itu seperti punggung ibunya sendiri. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Makanya itu namanya tolak dihar, itu jatuh talak. Karena kan nggak boleh bercinta menyetubuhi ibu sendiri atau orang yang istrinya dibayangkan seperti ibunya gitu. Nah, dan bukan hanya tolak dihar, tapi harus kafaroh itu. Wajib membayar denda, sebagaimana orang yang membunuh itu wajib membayar denda. Nah, membayar dendanya itu apakah dengan apa gitu ya? Di antaranya itu kan tahriru raqabah mukmin, membebaskan budak gitu. Nah, budaknya yang bagaimana? Ada dua ayat, fatahriru raqabah umum, ada fatahriru raqabah mukminah. Mutlak, ada muqayyad. Maka ikhtiyaton di sini tujuannya adalah kehati-hatian, maka kita mendahulukan yang muqayyad, yang ada catatan mukminahnya itu. Berarti diprioritaskan membebaskan budak yang mukmin, bukan budak yang tidak beriman gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kayak misalkan orang salah, itu kafarohnya atau dendanya itu membebaskan budak di antaranya. Atau misalkan fakatibuhum in alimtum fihim khaira gitu ya. Akad mukatabahlah dengan budak-budak itu. Artinya membebaskan budak dengan cara menyicil budak itu, misalkan dengan harga yang ditetapkan. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengindikasikan bahwa Islam itu sebenarnya terhadap pembebasan budak gitu loh. Dengan bahasa yang sangat elegan, Islam itu menentang perbudakan gitu. Menentang perbudakan karena dalam kafaroh denda-denda itu diantaranya itu membebaskan budak. Ada yang membebaskan budak itu dapat pahala gitu-gitu. Wa yajuju takhsisul kitab bil kitab nahwa qaulihi ta'ala wala. Nah, ini penting lagi nih. Wala tunkihul musyrikat khusso biqaulihi ta'ala wal muhsanat minal ladzina utul kitab
min qablikum ay halalakum. Nah, ini penting lagi nih. Dan boleh mengkhususkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Contohnya, ayat Al-Quran atau firman Allah mengatakan wala tunkihul musyrikat. Nah, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrikat, orang-orang perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah, gitu ya, atau orang-orang yang non muslim lah gitu bahasanya. Nah, ini kan umum, ya kan? Ini umum ayat ini. Musyrikat itu non muslim yang ahlul kitab, yang memiliki kitab suci, masuk juga non muslim yang tidak memiliki kitab suci, gitu kan. Masuk juga non muslim yang penyembah berhala, ya kan. Nah, itu umum. Tidak boleh menikahi ya laki-laki muslim dengan perempuan musyrikat. Musyrikat itu umum itu ya. Nah, nah ini dikhususkan dengan firman Allah biqauli ta'ala wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum ay halalakum. Nah, dikhususkan dengan firman Allah. Nah, sedangkan perempuan-perempuan yang terhormat, yang terjaga dari mereka yang diberi kitab suci sebelum kalian, maka halal bagi kalian menikahi mereka, gitu. Jadi ini khusus, ayat ini bermakna khusus. Berarti kalau perempuan-perempuan non muslim yang memiliki kitab suci sebelum Islam, maka halal bagi laki-laki menikahi mereka, gitu. Artinya misalkan non muslim, perempuan yang non muslim yang misalkan berpegang teguh kepada Torah gitu ya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, gitu. Itu kan kitab-kitab suci. Nah, yang datang sebelum Islam itu ya. Nah, perempuan-perempuan dari kalangan ahli kitab seperti itu, di dalam ayat ini dikatakan halal dinikahi oleh laki-laki muslim, gitu. Nah, ini kan ayat ini menghalalkan pernikahan beda agama, tapi dengan syarat laki-laki muslim, ya kan, perempuannya non muslim tapi ahli kitab yang memiliki kitab suci, gitu. Nah, ini khusus, ya kan, ayat ini bermakna mengkhususkan terhadap makna yang umum ayat yang di atas tadi wala tunkihul musyrikat itu. Jadi dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikat itu, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, non muslim itu misalkan. Nah, ini tidak semua non muslim itu. Kalau non muslimnya itu ahli kitab yang memiliki kitab suci, maka halal, tidak haram lagi, gitu. Ya, kemarin perdebatan itu ya. Nah, ini berpegang aja di sini nih, di dalam usul fikih ini ya. Tapi ada yang berpendapat yang agak ekstrim, baik laki-lakinya muslim dengan perempuannya non muslim ahli kitab nggak boleh, atau sebaliknya juga nggak boleh, seperti itu. Nah, itu saya tidak tahu itu pandangan dari mana, tapi kalau di dalam kitab Waraqat ini seperti itu. Jadi kalau laki-lakinya muslim itu
boleh menikah dengan perempuan non-muslim ahli kitab gitu. Nah itu, tapi analogi usul fikihnya seperti tadi, itu ada taksis ya, pengkhususan gitu. Itu. Lalu kemudian wa taksisul kitabi bisunnati, kayak kataksisi qauli ta'ala yusikumullahu fi auladikum ila akhirih asyamil lil waladil kafir bihadisi sahihaini la yarisul muslimun al kafira walal kafirul muslima. Nah ini boleh juga mengkhususkan satu ayat dengan hadis, satu hadis, contohnya ayat Allah berfirman, Allah berwasiat kepada kalian semua wasiat untuk memberi warisan kepada anak-anak kalian semua gitu. Jadi ya ahli waris itu, anak-anak itu ahli waris bagi orang tuanya gitu ya. Nah ini anak itu, ini kan umum berarti kan. Anak itu mencakup anak yang muslim, anak yang non muslim gitu. Atau anak yang muslim, ada anak yang kafir gitu ya kalau bahasa di sininya. Tapi ini keumuman ini dikhususkan oleh satu hadis yang mengatakan la yarisul muslimun al kafiro walal kafirul muslima. Jadi orang muslim itu tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang muslim itu ya. Ya juga ini penghalang-penghalang waris itu bukan hanya beda iman ya, tapi juga soal soal pembunuhan. Jadi kalau misalkan anaknya itu membunuh orang tuanya gitu, maka anak pembunuh ini tidak boleh mewarisi harta tirkah atau harta peninggalan bapaknya gitu. Di antaranya seperti itu. Nah itu. Nah, wa takhsisus sunnati bil kitabi ka takhsisi hadisi sahihaini la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda biqouli ta'ala wa in kuntum marda ila qoulihi falam tajidu ma'an fatayammamu wa in waradat as-sunnatu bitayammumi aidan ba'da nuzulil ayat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ini, kalau soal warisan tadi itu dalam konteks negara bangsa, maka kita mengacunya pada hukum negara bangsa, karena kita kan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita harus taat kepada peraturan pemerintah ya. Kalau peraturan pemerintah mengatakan selagi anak biologis gitu, maka dia berhak mewarisi harta orang tuanya gitu. Misalkan ada kata-kata seperti itu, maka ya kita harus mengikuti undang-undang yang berlaku gitu. Nah, yang selanjutnya ini boleh juga mengkhususkan hadis dengan ayat Al-Quran. Nah, contohnya di sini ada hadis Sahih Bukhari Muslim, Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian ketika hadas, ya kan? Sampai orang itu berwudu, gitu. Jadi siapapun kalau mau diterima sholatnya ya harus tidak punya hadas kecil dan tidak punya hadas besar, dan hadas kecilnya pun tidak punya, dengan cara dia berwudu. Wudu itu kan menghilangkan hadas kecil. Nah kalau nggak punya wudu ya tidak sah sholatnya gitu maksudnya. Nah ini hadis gitu, hadis Nabi. Hadis Nabi ini dikhususkan dengan firman Allah,
Wa in kuntum mardo ila akhirih falam tajidu ma'an fatayamu. Nah, ketika kalian sakit, kemudian kemudian kalian tidak menemukan air, misalkan, maka kalian boleh tayamum, ya kan? Tidak harus berwudu. Jadi misalkan orang sakit misalkan divonis oleh dokter jangan dulu tersentuh air, misalkan, maka orang itu boleh wudu. Alternatif dari boleh tayamum dengan mengoleskan debu ke anggota tayamum gitu. Tidak harus berwudu. Sama seperti orang yang tidak menemukan air, ya maka boleh tayamum. Nah, kalau di dalam hadis itu kan sholat seseorang itu baru sah harus berwudu. Wudu itu kan harus pakai air, gitu kan? Itu. Nah, ini dikhususkan kalau orang sakit gimana? Orang sakit kalau pakai wudu, misalkan kena air tubuhnya, misalkan meriang lagi, sakitnya tambah parah lagi, maka tidak harus berwudu, boleh diganti dengan tayamum. Atau ada orang yang tidak menemukan air, ya tidak harus berwudu, boleh diganti dengan tayamum juga gitu. Orang sakit boleh mengganti wudu dengan tayamum, orang yang tidak menemukan air juga boleh mengganti wudu dengan tayamum. Meskipun ya hadis itu juga pada akhirnya menjelaskan tentang tayamum, tapi setelah turunnya ayat ini, falam tajidu ma'an fatayamamu ini, gitu. Lalu kemudian baru Rasulullah menjelaskan tentang tayamum, gitu. Lalu kemudian wataksisul sunnati busunnati kataksisi hadis sahihaini fi masaqqatis sama'ul asyara bi hadisihima laisa fi maduna khamsati ausuqin sadaqatun. Nah, ini penting juga. Boleh mengkhususkan hadis dengan hadis yang lain. Seperti mengkhususkan hadis Bukhari Muslim fi ma syaqqatis sama'ul asyra. Tanaman atau padi, ya kan, yang setiap harinya itu disirami dengan as-sama, sama itu ma'us sama, dengan air langit, air hujan, maka yang wajib dizakati adalah asyara, 1/10 gitu. Jadi kalau kita punya sawah gitu kan, pengairannya itu kita nggak beli airnya, nggak urunan Pemda atau itu kalau di kampung tuh ada bumi-bumi itu loh, orang yang pengairan lah ya, kita tidak bayar ke staf pengairan gitu, dan tanaman kita atau kebun atau sawah kita itu cukup dengan air hujan saja gitu, atau air hujan ditampung lalu kemudian dialirkan ke sawah kita, maka yang wajib dizakati adalah 1/10 gitu ya. Nah, ini dikhususkan, ditaksis laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah, ya kan. Kalau sawah itu, ya kan, kurang dari 5 wasak, maka tidak wajib zakat gitu. Jadi kalau tadi kan 1/10 zakatnya ya, kalau sawah itu disirami dengan air hujan saja. Nah, ini ada hadis lagi, kalau kurang dari 5 wasak maka tidak wajib zakat. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi gini, 1
wasak itu atau sak itu 60 sok. Nah, satu sok itu 671,2 kilo. Nah, berarti apa namanya 5 wasaknya itu 653.008 kilo, ya kan? Seperti itu. Nah, perhitungannya. Nah, kalau kurang dari 653.008, ini belum wajib zakat gitu. Nah ini dikhususkan gitu. Fi masaqati saba'ul arsy itu dengan hadis ini. Tapi gini, lalu bagaimana kalau misalkan sawah itu penghidupannya dengan air beli gitu ya, air yang mengalir gitu, bukan dari air yang dari hujan gitu. Itu separohnya dari 10%, yaitu 5%. Karena kan itu ma'ul jari, air yang mengalir itu kan air yang ada ikhtiar, misalkan urunan, ada tenaga di situ, ada misalkan bayar per bulannya gitu ya. Maka zakatnya itu dikurangi menjadi 5%. Nah, ini keadilan Islam seperti itu. Zakat bagi sawah yang pengairannya gratis gitu ya, dari air hujan, maka yang wajib dizakati 10%. Tapi itu disyaratkan kalau 5 wasak gitu ya, kalau mencapai 5 wasak. Tapi kalau airnya dapat beli, airnya ada di situ, keringat, ada ikhtiar manusia di situ, maka 5% zakatnya. Wa takhsisu nutqi bil qiyasi wa na'ni bin nutqi qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna al qiyasa yastanidu ila nassin minal kitabillahi ta'ala aw sunnatin faka'annahu al mukhassisu. Nah, boleh juga katanya pengtaksisan dalil nutqi. Maksudnya dalil nutqi itu dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Itu dikiaskan dengan kias, dikhususkan dengan kias gitu. Ya kan, maksud dari nutqu itu, dalil yang diucapkan itu adalah qaulullah wa qaulur rasul. Ya, maksudnya Al-Quran dan hadis. Kenapa boleh? Karena kias itu sebetulnya adalah disandarkan kepada nas juga. Bersandarkan pada teks dari kitabullah, itu Al-Quran atau hadis. Maka faka'annahul mukhassis, maka qiyas juga seperti sesuatu yang mentaksis dengan dalil nas juga gitu. Demikian penjelasan pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.